Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Menurut adat lamu pusaka usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulanya kalam, rasulun minallah nama ujud. Bab datang dari Allah, usul tiba dari Muhammad, kun payakun samuro jadi. Tinggi bau batimun bangkai, skup pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat basani syarak basandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Kalau nak tahu dielok padi, cobalah tuai padi ladang. Kalau nak tahu dielok jami, cobalah pakai taliti dan undang. Pasak kunci elok dipandang, sampai pandai membukanya. Jika mati berutang, simpai tak gadai deulahnya. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki, air setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 macam hukum adat. Pucuk Jambi ada 9 rahasia yang dilindungkan oleh Allah. Para pencinta hukum adat yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya Mukhtar Agus Khalid SH, Adipati Cendiko Anggo Gantorajo, mencoba menguraikan filosofis penemuan tanah pilih yang dijadikan ibu kota kerajaan Islam oleh Jambi, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Jambi dan menjadi ibu kota Jambi. Tanah pilih ini ada 2 kali ditemukan atau 2 kali dipilih. Pertama dipilih oleh Putih Selalu Pinang Masa pada tahun 1460, dibantu oleh 2 angsa putih. Yang kedua dipilih oleh orang kaya hitam pada tahun 1501 Masehi dengan dibantu 2 ekor itik. Maka untuk mengetahui dan menyelami filosofis penemuan tanah pilih ini, kita harus mengerti apa yang dikatakan kias kata sampai, sindir kata terbalik yang ada dalam hukum adat Pulau Jambi. Hukum adat Pulau Jambi sangat banyak menguraikan tentang kata kias ini. Jadi kalau kita kurang memahami kata kias yang ada dalam hukum adat, maka bisa jadi kita akan dikatakan oleh anak cucu kita nanti tidak mempergunakan akal sehat, tidak mempergunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena filosofis penemuan tanah pilih tersebut adalah tidak sesuai apa yang
dikatakan secara bahasa letterlek, tetapi harus bisa membaca apa yang tersirat. Kata kias atau kias kata sampai, sindir kata terbalik, di dalam hukum adat Penujami itu sangatlah banyak, berserak di setiap persoalan hukum adat. Akan tetapi dalam rangka menyelami filosofis penemuan Tanapide ini, dapat saya uraikan sebagian yang saya tahu adalah sebagai berikut. Pertama adalah ombak nan basabung. Di dalam kata sema adat alinea kedua hukum adat Penujami disebutkan, mulai dari ombak nan basabung, angin nan bapuhun, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kiasan. Sekali lagi, penuh ibarat dan kiasan. Maka di sini ada dua kata kias. Pertama, ombak dan bersabung. Kata ombak dan bersabung adalah kata kias. Tidak bisa kita tarik kesimpulan seperti yang kita dimaksudkan ombak di lautan yang berdebur ketika ada angin kencang, bukan seperti itu. Tapi ombak basabung dalam hukum adat adalah masalah kehidupan, adalah gelombang kehidupan, adalah kejadian alam yang ada di sekitar manusia. Apakah itu wabah penyakit, apakah itu musibah, apakah itu perkara, apakah itu perang, itulah ombak dan bersabung. Karena dari segala kejadian itulah menjadi sebab dan akibat terjadinya rumusan hukum. Banyaknya orang mati terbunuh menimbulkan sebab akibat, atau hilang sebab mati bakaranu. Dengan kejadian tersebut timbullah hukum bangun. Demikian pula kalau ada orang yang terluka menyebabkan timbul hukum pampas. Kalau ada orang balu sebab terpukul, maka menimbulkan hukum tepung tawa. Nah, begitulah yang dimaksud dengan ombak dan bersabung ini. Jadi ombak dan bersabung ini adalah hulu dari suatu perbuatan yang menciptakan hukum adat. Yang kedua, angin dan bapuhun. Angin yang bapuhun tidak bisa kita artikan angin sepoi-sepoi bertiup lembut sehingga daun-daun bergoyang dengan perlahan-lahan. Bunga-bunga di taman bergerak berirama mengikuti, bagaikan mengikuti sebuah lagu dangdut. Tidak, angin nan bapuhun bukanlah angin sepoi-sepoi. Angin nan bapuhun adalah akhir dari suatu gelombang. Jadi kalau awalnya adalah ombak dan bersabung, maka akhir daripada semua itu adalah angin yang bapuhun. Artinya penyelesaian akhir dari suatu masalah itulah angin yang bapuhun. Apakah selesai dengan sendirinya, apakah selesai secara hukum, itu bukan persoalan. Tapi yang penting semua masalah selesai, penyelesaiannya disebut dengan angin yang bapuhun. Artinya angin yang bapuhun di sini adalah kata kias atau kata sindiran. Yang ketiga, Pakasam, Pacat, dan Kaluang. Ketika Melayu Jambi ini dahulu masih di bawah Majapahit, setiap tahun dikirim Pakasam, Pacat, dan Kaluang yang membuat orang kaya hitam jengkel. Akhirnya orang kaya hitam mencegat kapal yang membawa Pakasam, Pacat, dan Kaluang ke Mataram. Dari situlah tersebab karena tidak adanya lagi Pakasam, Pacat, dan Kaluang yang dikirim ke Jawa, maka orang atau kerajaan Majapahit Jawa membuat keris. Itulah
keris yang dijadikan lambang Melojami atau yang disebut dengan keris Si Ginjai. Nah, keris Si Ginjai itu tersebab ada karena adanya istilah Pakasam Pacat dan Kaluang. Jadi, apa yang disebut dengan Pakasam Pacat dan Kaluang itu? Saya hampir 20 tahun mencari tahu, mengadakan penelitian. Saya pernah tinggal di Jakarta 12 tahun, mencari tahu, mengadakan penelitian pada orang Jawa, pada orang Sunda, pada orang Betawi. Tidak ditemukan orang yang tinggal di Jawa itu makan Pakasam Pacat dan Kaluang. Karena yang pacat itu kan lintah, sama dengan lintah. Kalau lintah di air, nah ini lintah di darat yang hinggap di daun kayu. Kalau kita lewat, lalu dia hinggap kita, lalu mengisap darah kita. Nah itu disebut pacat. Kalau Kaluang, ya kalong. Kalau ada daerah yang mengatakan itu Kaluang mencit. Nah itu kira-kira itu, karena kepalanya mirip-mirip tikus. Nah itu kalong. Di Jambi dan Jawa tidak ditemukan orang makan Pakasam Pacat dan Kaluang. Lalu saya penasaran buatnya. Apa yang dimaksud dengan Pakasam Pacat dan Kaluang ini? Nah, rupanya Pakasam Pacat dan Kaluang itu adalah kata kiasan, kata ibarat, yaitu kata sindiran, kata ibarat daripada cuding, gading, culo, galigo, endak, pelak. Jadi, cuding gajah nan betino, gading gajah, culo badak, mentiko lipan, mentiko ular, mentiko harimau, badar besi, tapak jala, rantai babi, batu merah delima, bulu kebut, hutan bertemu buku, bulu temiang, bulu perindu. Nah yang bikin suling itu sehingga tertawan semua binatang, semua orang yang mendengarnya. Nah itu rupanya yang disebut dengan Pakasam Pacat dan Kaluang. Jadi yang baik disebut buruk. Nah itu, inilah kata kiasan. Kemudian yang keempat, anak yang ganteng. Jadi kalau ada anak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, yang ganteng, ya kulitnya putih, sedang lucu-lucunya, riang. Kalau kita panggil dia, pokoknya ya tertariklah kita untuk berbicara atau mengagah, kata orang Jambi ini, mengagah anak ini. Nah, anak ini kalau kita bawa ke kampung umpamanya, orang tidak mengatakan dia ganteng, dia putih, dia bagus, enggak. Orang mengatakan, siapa yang punya anak ini? Badannya hitam kayak Cino sesat, guginya jelek, tapi kayak mutiara ini anak. Nah, mereka mengeluarkan sumpah serapah, mengatakan anak ini buruk, mengatakan anak ini sangat tidak bagus. Tapi orang ini merangkul, memeluk, mencium dengan mesranya anak ini. Nah, jadi kita bisa terheran, tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Nah inilah kata kiasan tadi itu, kata yang disebut dengan kata kias, kata sindiran. Lain yang dia ucapkan, lain maksudnya. Padahal maksud orang ini mengatakan ini ganteng, cerdas, pintar. Pokoknya segala puji-pujian itu yang dimaksudnya. Tapi cara ucapannya dengan bahasa yang terbalik. Nah itu. Yang kelima, kalau ada istri yang cantik. Misalnya seorang pemuda baru kawin di kota, istrinya cantik. Mulus, bibirnya tipis, rambutnya hitam, giginya bak mutiara, pipinya bak layang, tingginya semampai. Pokoknya semua tanda-tanda kecantikan dia miliki. Dia ramah lagi, pintar. Kalau dibawa oleh suaminya pulang ke kampung, apa kata keluarganya, kata sanak saudaranya, atau kata teman sejawatnya di kampung? Ini istri kamu nih. Kenapa kamu cari istri seperti ini? Jelek, seperti kuali, hitam legam. Kamu cari istri kayak Cino nyasar. Nah, itu macam-macam lah pendek kata-kata sumpah serapah yang kita dengar. Tapi maksud yang dia bilang itu bukan hal yang buruk.
dia memuji secara halus, secara terbalik istri orang tersebut. Dia mengatakan, istri kamu ini cantik, manis, jagalah baik-baik, jangan cari lagi istri yang lain. Biarlah kamu ini hidup bersama dengan dia ini sampai bertukik sabuk. Nah, kira-kira gitu doa dan segala macam ucapannya itu. Tapi terbalik gitu. Kata-kata yang buruk. Nah, ini yang bukan kata sindiran. Yang kelima, orang kayu. Itu sering juga diucapkan terbalik. Nah, ada seorang pemuda dari kampung merantau bertahun-tahun. Katakanlah dia merantau di Kota Jambi. Di Kota Jambi hidupnya sudah mapan, punya rumah bagus, punya kendaraan, punya harta banyak, berlimpahlah kekayaannya. Anaknya sukses, ada yang jadi pejabat, jadi pengusaha dan sebagainya. Ketika dia mengadakan pesta perkawinan salah seorang anaknya, diundangnya orang dari kampung dia. Semua orang kampung yang diundangnya datang ke Jambi ini dan menginap di rumahnya. Dan pestanya dilakukan di gedung, di rumahnya disengajanya untuk menampung sanak keluarganya. Setiba sanak keluarganya di rumah, semua sanak keluarga itu terheran-heran melihat kekayaan yang dimilikinya. Tapi ucapan dari keluarganya ini mengatakan, pantas kamu tidak mau pulang ke kampung. Perantau ke Jambi puluhan tahun, tidak punya apa-apa, hidup miskin, hidup susah. Kalau balik ke kampung, dak talawan dunia kanti, dak taimpit besi dengan bilah. Itu yang diucapkan. Padahal dia memuji sebenarnya, dia berkeliling di rumahnya itu melihat hiasan yang mewah-mewah, melihat ruangan yang cantik-cantik, melihat almari, melihat tempat tidur yang bagus. Dia memuji itu, tapi yang diucapkan dari mulutnya berbeda gitu. Nah, padahal maksud dari ucapan dia itu, pantaslah kamu tidak mau balik kampung. Kamu sudah senang di Jambi ini, sudah kaya, semua sudah ada, kendaraan ada, uang banyak, harta banyak, rumah luas, kendaraan tangkas, anak berhasil. Nah itu tidak ada yang buruk yang dia maksud dia itu, tapi cara dia mengucapkan terbalik. Seperti orang yang betul-betul miskin tinggal di Jambi ini. Nah, itulah yang disebut dengan kata kias. Nah, yang ketujuh, mahar orang kaya hitam. Mahar orang kaya hitam, ketika orang kaya hitam melamar Mayang Mangurai, anak Temenggung Wirahmatu, apa jawab Mayang Temenggung Wirahmatu? Nakando, lamaran Nakando kami terima, katanya. Kami merasa bangga, rasa bertambah gedangnya badan, terasa bertambah tuah, rasa katibu tanduk tuah bertambah. Bukan main bangga kami dengan pinangan Nakanda ini. Ibarat mentiko datang ke rumah kami, kecil telapak tangan kami niru, kami hamparkan. Kok kecil niru, bumi dan langit kami hamparkan. Begitu senang kami menerima lamaran Nakanda, Nakanda katanya. Tapi kata dia lebih lanjut, karena Mayang Mangurai ini anak Raja Tembesi, ada syarat, ada rukunnya bagi seorang raja. Nanlah terbelaku selama ini, lah pasal telapak, lah kuning dek jari. Maka mahar Mayang Mangurai ini adalah mai selesung pesuk, selangan baju, seruai belut telang, sagantang langali kepala tumu. Ini semuanya kata kias, sulit kita mengertikannya. Mai selesung pesuk, kan tidak mungkin penuh lesung pesuk itu, lesung yang bocor. Kalau diisi dengan emas, apalagi emas yang masih emas lembu kata orang Jambi ini, emas yang kayak pasir itu, tidak akan penuh-penuhnya emas itu. Nah, kalau yang selengan baju seruai betelan mungkin bisa ditakar 1 kilo, 2 kilo atau berapa gitu. Nah itu. Yang kedua, emas, pada waktu segantang kepala, segantang langali kepala tumu. Segantang langali kepala tumu, jangankan segantang, secanting langali badan tumu itu bersama kepala.
13 tahun, 10 tahun tidak akan dapat mengumpulkannya. Nah itu susahnya. Tapi ini segantang langali. Kapalo tumu. Kapak tumu itu kan sama dengan kutu. Berapa besar kepala kutu yang ada di kepala itu. Jadi tumu kan sama dengan kutu yang tapi lekatnya di badan. Kalau kain kotor umpamanya kita pakai berbulan-bulan tanpa kita cuci, nah kita jadikan pakaian terus-menerus, itu datang kutu, datang tumu dalam kain itu banyak dia. Nah itu sehingga badan kita nih ya gatal-gatal buatnya digigit bekas-bekas gitu, mau gigit nyamuk, nah gitulah dia makan darah. Nanti yang disebut, nah ini yang diminta oleh orang Temenggung Miramato itu sagantang langali. Yang disebut sagantang langali itu kalau orang menggantang beras lalu ditimuk-timuk, dipukul-pukul dengan tangan. Nah itu sagantang langali namanya, sagantang padat. Nah itu gitu. Jadi sagantang padat bahasa Jambi itu sagantang langali. Nah yang disebut sagantang langali itu sagantang padat. Itu menurut bahasa Jambi itu gitu, sagantang langali itu. Nah, langali itu kan bahasa padat dalam arti bahasa Melayu. Nah jadi mai selesung pesu, selengan baju, serwe bulu telang, segantang langali kepala tumu, itu kiasan, itu sindiran. Tapi saya mulai dari tahun 70 saya meneliti hukum adat, sampai hari ini saya tidak mengerti letterleknya apa artinya. Belum ada saya ketemu orang yang bisa menguraikan arti letterleknya apa. Apa itu mas selesung, apa itu mas selengan baju, apa mas sore bulu terang, apa yang maksud segantang kepala tumu itu? Tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang mengerti arti letterleknya. Kalau maksudnya tahu kita. Artinya mahar perempuan yang paling mahal di kerajaan Islam Melayu Jambi, di provinsi Jambi ini adalah mayang mangurai yang dipersunting oleh orang kehitam menjadi permaisuri Raja Melayu Jambi. Nah itu, jadi penuh dengan kiasan. Jadi kata kias itu. Nah yang kedelapan adalah angso putih. Ketika Putih Selaro Pinang Masa mencari tanah pilih, itu dibantu oleh angso putih. Jadi angso putih yang dibawa ini lalu mendarat beberapa hari dan mau turun. Nah, jadi ini juga kata kiasan, jangan terkecoh. Jangan disuruh anak Jambi ini bodoh terus-menerus. Ini yang dimaksud dengan angso putih itu adalah kata kiasan. Maksud yang sebenarnya adalah dua orang pendeta agama Buddha sama itu. Saat itu yang berpakaian putih, serbannya putih, jenggotnya putih, bajunya putih, celana putih, semua merah putih. Maka itulah yang disebut dengan angso putih. Jadi kata kiasan. Kemudian 2 ekor itik. Ketika orang kaya hitam kawin dengan mayang mangurai, lalu menghilir ke Jambi, dia mengatakan pada mertuanya, pada Temenggung Miramato, akan mencari tanah atau tempat yang dijadikan lokasi pusat kerajaan Melayu Jambi. Maka mertuanya memberikan 2 ekor itik. Apa kata mertuanya? Di mana itik ini mendarat? Nah, kalau dia tidak mau lagi turun sampai 3 hari dan dia ngipur di tanah, maka pilihlah tanah itu untuk jadikan pusat kerajaan. Nah itu. Nah jadi ini juga kata kias, kata sindiran. Nah ini harus dipahami oleh para pencinta hukum adat Melayu Jambi. Para pencinta hukum adat Jambi yang saya hormati. Yang kedua, mari kita lanjutkan dengan penemuan tanah pilih. Tanah pilih 2 kali dipilih. Ketika Putih Selaro Pinang Masa menerima mandat yang disampaikan oleh anak Raja Tun Telanai, karena Tun Telanai dibunuh oleh anaknya, lalu diberilah mandat kepada Putih Selaro Pinang Masa di Sinapagaruyung tentang dia akan menjadi Raja Jambi. Maka Putih Selaro Pinang Masa mengadakan rapat adat, rapat keluarga, gitulah. Nah, karena dia mengatakan
pusat kerajaan Melayu Jambi, pusat kerajaan Melayu Alam Barajo di zaman Tutlana itu adalah Candi Muara Jambi. Nah, menurut dia terlalu jauh. Kalau bisa dicari dapat yang di tengah lah tanahnya yang bagus. Jadi dekat, saya kembali ke Pagaruyung, kata dia. Nah, begitu maksudnya itu. Maka oleh pihak Istana Pagaruyung diberilah 2 ekor angsa putih dengan pesan di mana dia mendarat angsa ini dan 3 hari tidak mau turun ke air, maka pilihlah tanah itu untuk dijadikan pusat kerajaan. Singkat cerita, berangkatlah orang Putih Salaro Pinamasa bersama arak iring inang pengasuh, Dubalang dan segala macam. Dubalang berempat gedang bertujuh ikut pergi. Mula-mula angsa putih ini mendarat di Seguntur kabarnya, naik pagi hari dan sorenya turun, berangkat lagi. Sesampai di Merotamsi juga begitu, naik dia malam hari, dia naik malam sampai sana, terus naik dia, tapi paginya turun lagi. Nah, begitulah dia. Kemudian menghilir terus sesampai di hilir dusun Tanadang. Nah, persis di Makorem sekarang dia mendarat. Nah, atau Masjid 1000 Tiang sekarang, ada sekolah Alpalah pada masa itu. Nah, situ dia mendarat sampai 3 hari dia tidak turun-turun, dia sudah ngipur, berguling-guling di tanah itu, kan ngipur namanya itu. Nah, dia darat. Maka oleh Putih Salaro Pinamasa dipilihlah tanah tersebut, lokasi tersebut untuk dijadikan pusat kerajaan Melayu Alam Barajo. Nah, begitu. Nah, lalu dibuatlah istana di situ, datanglah orang dari hilir, dari mudik di Kampung Teradam itu banyak yang membuat rumah di situ, sehingga ramailah tempat itu dan diresmikanlah kota itu menjadi ibu kota kerajaan Melayu Tanah Pilih. Jadi dengan dipilih tanah itu, maka perubahan nama yang tadi Alam Barajo menjadi Tanah Pilih. Maka berdirilah di situ Istana Kerajaan Melayu Tanah Pilih. Nah, begitu. Nah, kurang lebih 3 tahun kemudian dia berkenalan dengan Datuk Paduka Berhalo, lalu kawin dengan Datuk Paduka Berhalo pada 1463. Kemudian dia pindahlah tempat tinggalnya ke Ujung Jabung, karena menurut Datuk Paduka Berhalo yang seorang pendakwah untuk mengembangkan agama Islam ini tempat orang yang banyak. Nah, yang banyak orang itu di Ujung Jabung, maka pindahlah ke Ujung Jabung. Nah, begitu. Akibatnya Tanah Pilih itu ditinggalkan oleh orang, sehingga orang tidak ada lagi yang mau tinggal di sana. Akhirnya di hutan Ripo Bali. Kemudian pada tahun 1501, ketika orang Kaita menjadi rajo dan kawin dengan Mayang Mangurai, lalu pusat kerajaan ingin dipindahkannya, mencari tanah. Nah, disampaikannya kepada Datuk pada Temenggung mertuanya, Temenggung Mirahmato. Lalu Temenggung Mirahmato memberi 2 ekor itik. Nah, jangan salah, itik ini bukan sembarang itik gitu. Bukan itik yang kita maksud sama dengan angso tadi. Angso ini bukan 2 angso yang seperti kita lihat angso putih itu, tidak, bukan. Ini 2 orang pendeta agama Buddha yang berpakaian putih, tapi dikiaskan dengan angso putih. Nah, juga itik yang diberi oleh Temenggung Mirahmato pada orang hitam ini, dia bukan itik, tetapi para rabi, para orang yang beribadah terus-menerus dalam agama animisme waktu itu, apa agama Perbegu kita tidak tahu, tapi agama nenek moyangnya dari Mayang Mangurai itu kan animisme, dia belum masuk Islam. Nah, gitu. Nah, ini orang pintar, orang pandai, dukun barangkali. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah yang dikiaskan dengan itik. Maka itik ini dibawalah oleh orang hitam. Akhirnya
sesampai di Desa Tanadang, dia mendarat sana. Dan mendarat sampai 3 hari dia sudah ngipur di situ dan tidak mau turun lagi. Akhirnya dipilihlah tanah tersebut menjadi ibu kota kerajaan Madu Jambi. Maka segala inang pengasuh arah iring yang dibawa oleh Rangkai Hitam tersebut ikut bekerja, dan Rangkai Hitam pun bekerjalah untuk membersihkan lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi kerajaan Melayu Jambi. Ketika Rangkai Hitam bekerja, maka takuk pertama parangnya kesemang. Terkapaklah benda logam. Lalu diperiksa, ternyata sebuah meriam. Nah, maka meriam itu disebut dengan meriam si jimat. Kemudian dia bekerja lagi, lalu terkapak lagi benda logam. Setelah diperiksa, ternyata sebuah gong. Nah, itulah gong si timang. Kemudian bekerja lagi dia. Lah bekerja, terkapak lagi benda logam. Lalu dilihat, nah, ternyata selembar pedang, sebilah pedang. Nah, itulah yang disebut dengan pedang Selimbai Jambi. Nah, akhirnya tempat itu dibersihkan. Tetapi beberapa hari kemudian orang dikejutkan dengan berita bahwa Temenggung Wirahmato dan istrinya Tampuk Bulan serta Temenggung Tamantan, saudara dari Temenggung Wirahmato atau saudara ayah dari Mayang Mengurai, telah hilang secara misterius. Telah dicari ke air, telah dicari ke gunung, mati tidak tentu kuburnya, hilang tidak tentu rimbunya. Pokoknya misterius hilangnya. Sehingga orang sana mengatakan tidak mungkin lagi kami mencarinya, karena setelah selesai, telah puas kami mencari, tidak pernah ketemu-ketemu. Maka di tanah Pilih itu timbullah kepercayaan orang yang mengarah kepada kesyirikan, yang mengatakan Gong si Timang adalah jelmaan dari Putih Tampuk Bulan, dan Meriam si Jimat adalah penjelmaan dari Temenggung Wirahmato, sedangkan pedang Selimbai Jambi adalah jelmaan dari Temenggung Tamantan. Nah, begitu anunya. Tapi apa benar itu tidak? Itu wallahu alam. Nah, singkat kata, yang jelas tanah Pilih yang diketemukan 2 kali, artinya 2 kali dipilih. Satu dipilih oleh Putih Selero Pinang Masa pada tahun 1460. 2 dipilih oleh Rangkai Hitam pada tahun 1501 Masehi. Kedua-duanya dibantu oleh hewan. Yang pertama dibantu oleh 2 angsa putih, tetapi hati-hati, bukan angsa putih sesuai dengan bahasanya. Yang kedua dibantu oleh 2 ekor itik, hati-hati, 2 ekor itik itu bukan seperti bahasa yang kita katakan, tapi adalah kata kiasan. Jadi kesimpulannya, untuk mengetahui filosofis dari kerajaan, dari filosofis dari penemuan tanah Pilih, kita harus mengerti dulu apa yang disebutkan dengan kata kias. Kias kata sampai, sinir kata terbalik. Nah, begitu barangkali. Para pencinta hukum adat, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui siapa-siapa, tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa. Saya tidak lebih dari seorang pencinta hukum adat yang ingin membumikan hukum adat Jambi, agar anak Melayu Jambi ini bisa mengamalkan dan melaksanakan hukum adat Jambi, sehingga Jambi bisa tercapai adil makmur, hidup jaya, mati sempurna. Sudah saya paparkan segala nandapek, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Ku adonan talindung di balik daun, tinggal di hunut bakal lamu.
bukan memlau paneh dileku, bukan bakwa mandi bakupai, kok kurang suko dituku, kok hapat suko diturang, kok jarang suko disisip, kok bungkuk suko dilurus benar, suko diulih panjang di kampuh libah, alam tak kemang menyudahi. Tamat gayung pedang diletak, tamat kaji kitab dilingkup. Hikayat habis sengketo sudah sah samo balonjo batal samo diapang. Terserah kepada ombak dan basabung, angin dan bapuhun, di situ tulang tulungu sisik petambun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal jadi temenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam kekembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam kekembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Esa, yang salah dari Mukhtar Agus Salib Esa. Kepada Allah saya bermohon bertaubat, ampuni dosa saya ya Allah. Jangan engkau cabut nyawa saya sebelum dosa-dosa saya diampuni lebih dahulu. Kepada nang sakti keramat mohon tabi, doa-doa terlewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf daripada salah, kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, tapi padam potong berasap. Biarkanlah segala yang terjadi antara kita. Di saat kapal Melayu Jambi ini diterpa oleh angin, kapal oleng kiri dan kanan, tiada kita sangka sesama kita terjadi senggol menyenggol. Itulah bumbu dari kehidupan. Anggaplah dia sebagai penghias daripada keindahan kehidupan kita ini. Biarkan dia pergi bersama angin lalu, hilang, hanyut, hilang di bawah tebing runtuh, hanyut di bawah air kili. Ko ado mimpinan buruk, gerakan salah. Mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.